Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Inesa Putri dengan NPM 251FK03021, Dia Nadira Nurjihan dengan NPM 251FK03022, Erika Almasik dengan NPM 251FK03023, Nepi Nurpitasari dengan NPM 251FK03024, dan yang terakhir ada Kaila Apriliani Putri Supriyatna dengan NPM 251FK03025. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Dehidrasi ringan menjadi masalah di kalangan mahasiswa. Baik, di sini terdapat latar belakang. Nah, jadi mahasiswa ini itu termasuk ke dalam kelompok usia muda yang memiliki aktivitas fisik dan mental yang cukup tinggi. Nah, dalam menghadapi tekanan akademik, mahasiswa ini tuh seringkali tidak memperhatikan kebutuhan dasar kesehatannya seperti asupan cairan yang masuk dalam tubuh. Nah, ya ini itu tuh bisa mengakibatkan mahasiswa mengalami dehidrasi ringan. Nah, dehidrasi ringan ini itu merupakan sebuah kehilangannya cairan di dalam tubuh sekitar 1-2% dari berat badan. Nah, masalah ini itu seringkali tidak disadari di ruang lingkup kampus atau di ruang lingkup mahasiswa. Dehidrasi ringan merupakan kondisi kekurangan cairan yang belum menimbulkan gangguan berat, tetapi dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, rasa kantuk, dan kelelahan. Gustam E. 2012. Selain itu, dehidrasi dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, kekuatan otot, serta kemampuan daya ingat akibat kekurangan cairan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya dehidrasi pada mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu yang pertama, faktor aktivitas dan gaya hidup. Jadwal kuliah yang padat, aktivitas fisik, dan tekanan akademik membuat mahasiswa sering lupa minum sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. Yang kedua, kebiasaan konsumsi kafein berlebih. Mahasiswa sering mengalami keterbatasan akses air minum sehingga bergantung pada minuman kemasan. Kebiasaan melewatkan jam makan dan minum kemasan membuat asupan cairan dari buah dan sayur tidak mencukupi kebutuhan harian, sehingga total konsumsi cairan berkurang. Yang ketiga, lingkungan kampus. Cuaca panas di lingkungan kampus dapat meningkatkan pengeluaran keringat, sementara ruangan ber-AC dan kebiasaan merokok dapat menyebabkan rasa kering pada tubuh, sehingga tanpa konsumsi air putih yang cukup. Yang keempat, kurangnya kesadaran. Banyak mahasiswa mengabaikan rasa haus sebagai tanda awal dehidrasi dan keterbatasan akan air minum, akibat lupa membawa botol. Dan yang selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan wawancara pada 38 mahasiswa di Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa 51,4% responden mengalami dehidrasi ringan dan mayoritasnya adalah perempuan. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih air putih, namun hanya 36,8% yang memenuhi kebutuhan cairan harian akibat kebiasaan minum yang tidak teratur, jadwal kuliah yang padat, dan kurangnya kebiasaan membawa botol minum atau tumbler. Kondisi ini berdampak pada kelelahan dan penurunan fokus. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa dehidrasi ringan masih banyak terjadi di kalangan mahasiswa, terutama pada mahasiswa perempuan, dengan lebih dari setengah responden pernah mengalami dehidrasi ringan dan hanya sebagian kecil responden yang memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian. Kebiasaan minum air yang tidak teratur, aktivitas fisik, jadwal kuliah yang padat, konsumsi kafein, serta akses minum yang terbatas, dan kebiasaan mahasiswa yang tidak membawa botol air menjadikannya penyebab utama dehidrasi ringan, yang berdampak pada penurunan fokus, kelelahan, dan prestasi akademik, sehingga memerlukan peningkatan kesadaran hidrasi, penyediaan air
yang memadai di kampus, serta melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang lebih memadai.